Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di MG Course. Belajar suka-suka jadinya suka belajar. Nah teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian dari sistem peridaksamaan yang kali ini ada linier dan kuadrat. Nah bagaimana cara cepatnya? Simak terus, langsung saja ini soalnya kita gas. Nah, daerah penyelesaian dari sistem peridaksamaan ini ditunjukkan oleh grafik yang bagaimana. Yang pertama, langkah kita lakukan apa? Seperti yang di video sebelumnya tentang sistem peridaksamaan linier dua variabel. Kita gambar dulu grafiknya. Tapi sebelum itu kita rubah dulu tandanya. Tanda pertidaksamaannya nih kita rubah jadi tanda persamaan, artinya jadi tanda sama dengan. Yang pertama begitu ya. Kemudian yang kedua kita mau menggambar grafiknya. Menggambar grafiknya kita lakukan dengan mencari menentukan titik-titiknya. Titik apa? Bisa titik potong, bisa titik apapun. Kalau di kuadrat berarti titik puncak, kan begitu ya. Kalau linear bisa kita cari dengan titik potong di sumbu X sama sumbu Y, begitu saja. Nah, sekarang dua ini yang penting. Sekarang kita lakukan tahap yang pertama. Y jadi tanda apa? Sama dengan minus X kuadrat plus 5X, kan begitu ya, minus 4. Oke. Yang kedua jadi apa? X plus Y sama dengan 3. Nah, di sini ada dua pertidaksamaan yang sudah kita rubah jadi persamaan. Nah, sekarang kita eksekusi. Mencari titik-titiknya bagaimana? Mencari titik-titiknya. Kita cari titik potongnya kalau di kuadrat ini. Kalau yang ini kan simpelnya gimana? Langsung ini aja dulu ya, biar kelihatan simpelnya. X-nya berapa kan gitu ya. Kemudian di sini ada Y. Nah, kita mau cari titik potong sumbu Y, maka X-nya nilainya adalah 0. Ketika X-nya 0, kita lihat di sini, masukin ke sini. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 3. Sekarang kita balik, ketika Y-nya yang 0, maka kita lihat X-nya jadi berapa? Iya, jadi 3 juga. Maka kita sudah dapat titik 0,3 dan 3,0. Ini gampang kalau yang linier, kan gitu ya. Yang kuadrat bagaimana? Oke, kita cari titik potongnya di sumbu X-nya. Sumbu X-nya kita cari titik potongnya dengan, kalau begini kita Y-nya jadikan sama dengan 0, biar nanti posisinya di sumbu X sehingga memotong sumbu X. Nah, sekarang kita cek, ketika Y-nya sama dengan 0, maka minus X kuadrat plus 5X minus 4 itu sama dengan 0. Nah, jadi model persamaan kuadrat, kan begini ya. Nah, sekarang kita ubah ini tanda negatifnya, saya nggak seneng, kalikan semuanya dengan negatif, maka jadi X kuadrat minus 5X plus 4 sama dengan 0. Begini kita faktorin aja ya, begini kan, masih ingat memfaktorkan? Oke ya, ini dikali hasilnya sama dengan 4, dijumlah hasilnya sama dengan minus 5, berarti minus 4 dan minus 1. Oke, berarti kita sudah dapatkan di sini X min 4 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 4. X min 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 1. Nah, ada dua nilai ini. Nah, X sama dengan 4 dan atau X sama dengan 1. Maka di sini ada titik berapa? Iya, 4,0 karena Y-nya tadi 0. Oke, di sini ada titik 1,0. Nah, disinilah kita sudah dapat titik potongnya sumbu X untuk kurva kuadrat ini. Nah, sekarang bagaimana kita lanjutnya? Iya, ayo kita lanjutkan lagi apa? Kita bisa menentukan titik puncaknya ya. Titik puncaknya kalau kuadrat itu kita bisa tentukan puncak. Oke, puncaknya kita bisa menentukan X puncak. X puncak itu dari mana? Iya, min B per 2. Apa isu min B binan Mas? Min binan apa? Kita cek aja di bentuk persamaannya ini. Nah, kita punya bentuk persamaan fungsi kuadrat yang ideal. Y sama dengan apa? AX kuadrat plus BX plus C, kan begini ya. Nah, di sini B-nya berarti berapa ini? 5. Benar? A-nya jadi minus 1. Kita tinggal masukkan aja di sini. Oke, B-nya tadi berapa? Minus, B-nya adalah 5, A-nya minus 1. Berarti ini berapa? 2 dikali minus 1 kan minus 2. Oke, jadi minus 5 dibagi minus 2, 5 per 2. Nah, di sini X puncaknya, koordinat X untuk titik puncaknya adalah di 5 per 2. Nah, maka kita bisa cari apanya? Y puncaknya. Y puncaknya gimana? Substitusikan nilai X ini ke bentuk persamaan yang tadi. Gimana? Min X puncak kuadrat, kan gitu ya, ditambah 5X puncak ditambah 4. Ditambah dikurangi tadi? Dikurangi, ternyata dikurangi 4. Oke.
Ini dikurangi bos, dikurangi mas, iya dikurangi 4 tandanya. Iya, kita substitusikan ini ke x nya ini, jadi ketemu minus 5/2 kuadrat. Oke, jangan lupa minnya, hati-hati ya, minnya di luar loh ya, yang dikuadratkan 5/2 nya ditambah ini 5 dikali x puncaknya tadi berapa, 5/2 minus 4. Nah sekarang kita bisa mulai hitung. Ini minus, ini 25/4, bisa nggak? Bisa lah, ini kuadratkan 5 kuadrat 25, 2 kuadrat itu 4 kan begitu, ditambah ini kalikan tinggal 25/2 minus 4. Nah sekarang kita sudah dapatkan nilai yang bisa kita hitung dengan cepat. Gimana ini kalau kita jadikan 4, berarti ini kita kali 2 ya kan, ini jadi 4 dikali 2, maka di sini dikali 2 juga jadi dikali 250 minus 25, sudah sama penyebutnya kan, tinggal kita ketemu 25/4. Bisa ya, bisa. Minus 4 sama dengan ini kan sama dengan 6/4. 6/4 dikurangi ini 6/4 bos, 25 kan dibagi 4 itu 6, sisanya 1/4, dikurangi 4 jadi 2/4. Nah berarti koordinat puncaknya adalah koordinat puncaknya adalah berapa ya berapa, 5/2, 2/4 atau 2,5, 2/4 begitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai menggambar. Kita gambar kita gambar yuk, kita gambar set ini, kita gambar begini ya, kita agak kesini dikit set. Oke, nah sekarang kita punya titik yang linear dulu, mau linear dulu, oke lah linear dulu ya. Yang linear ini 0,3 kita buat titiknya set begini, misalkan ini 1, agak luas aja, agak lebar aja ya. Mana tadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan seterusnya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 1, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kita punya titik 3,0, 0,3 berarti x nya 0, y nya 3 di sini. Oke, terus kita punya titik 3,0, x nya 3, y nya 0 berarti di sini 3. Oke, kita gambar out kebablasan. Ini mana sih ini ya, ini kita gambar set pakai ini, pakai ini kita gambar. Sudah sip. Nah sekarang kita dapat gambarnya ini. Sekarang kita gambar yang kuadrat. Kita gambar titik potongnya dari mana, di sini. Kita pakai gambar warna apa? Warna merah ya. Oke, merah. Ada 4,0 kira-kira berarti x nya 4, y nya 0 di sini ya. Oke, terus kemudian ada 1,0 dibagi di sini. Ini 4 tadi ya di sini. Ini memotong kurvanya, kemudian titik apanya, nah tadi namanya puncaknya dari 5/2 itu 2,5 kan. 1, 2 di sini berarti kira-kira di sini. Ini x nya di 2,5 berarti di sini ya. Ini 2 berarti 2,5 di sini, x nya dulu ini. Y nya tadi adalah berapa? Y nya adalah 2/4 di mana kira-kira 2/4. Ini 2,5 berarti 2/4 kira-kira di sini. Kita potongkan dengan ini. Kita ketemu di sini. Nah, kita ketemu di sini. Kalau sudah ketemu di sini, kita langsung bisa gambar. Kita lihat gambarnya tadi. Oh iya, gambarnya ini tidak putus-putus itu karena kenapa? Karena di sini tandanya ada sama dengannya, ya kan? Di sini juga ada sama dengannya, berarti gambarnya kurvanya itu tidak putus-putus. Kalau tidak ada sama dengannya, maka kurvanya putus-putus. Kita gambar kira-kira begini bentuknya nanti. Set begini ya, set. Begini miring nggak apa-apa ya. Set. Nah, udah. Beginilah kira-kira ya. Oke, nah sekarang kita mulai gambar daerah penyelesaiannya. Kita lihat tandanya dengan cara sangat cepat ya, ini sangat cepat. Ini tandanya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, kita ngarsirnya ke kanan. Berarti yang biru ini grafik pertama kita arsir kemana? Kita arsir kemana ini, ke kanan ya. Set. Oke, nah sekarang grafik yang kedua. Yang kedua tandanya gimana ini? Kurang dari ternyata ya. Kurang dari sama dengan, berarti kita arsirnya kemana? Ke kiri atau ke dalam? Kan bingung ke kiri atau ke dalam ya. Kalau kuadrat kita nggak bisa pakai cara cepet sini. Kita harus buat titik uji. Titik uji dulu, yang untuk yang kuadrat ini kita harus titik uji. Titik ujinya gimana yang gampang? Ambil aja 0,0 karena 0,0 tidak dilewati oleh kurva kuadratnya. Maka nanti kita cek, masukkan ini sebagai x-nya, ini sebagai y-nya kan gitu ya. Dengan bentuk persamaan yang mana tadi? Ini kan sama. Oke, berarti y-nya adalah 0. Y adalah 0, kemudian
kita tidak tahu tandanya ini lebih besar apa kurang dari sama dengan, kita cek nanti. Kemudian di sini x-nya adalah minus x-nya adalah 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 minus 4. Kita cek berarti ini 0. Tandanya jadi apa ini? Ini 0 semuanya minus 4. Seharusnya tandanya adalah gimana? 0 itu lebih dari sama dengan minus 4. Ini yang benar. Berarti punyanya ini, sistem ini adalah yang salah. Artinya gimana? Berarti 0 ini bukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya adalah yang sebaliknya. Ini kan 0 di sini kan, berarti di luar itu bukan daerah penyelesaiannya. Yang daerah penyelesaiannya adalah yang di bagian dalamnya. Berarti kita ngasihnya yang mana? Yang ini, daerah yang sebelah sini. Oke, mudah ya? Masuk ya, masuk. Nah, sekarang kita tentukan kalau sudah ketemu, kita lihat mana irisannya. Irisannya adalah daerah ini yang kena arsir kedua-duanya. Kedua arsirnya kemana ini? Gini, ada potongan di sini. Ini begini kan? Oke, ini ke sini. Nah, berarti inilah daerah penyelesaiannya. Ini adalah HP, himpunan penyelesaiannya. Bagaimanakah tantangannya? Beda kan dengan yang kemarin kita sudah pelajari tentang ini. Sistem pertidaksamaan yang satu variabel linear, dua variabel linear ya, tapi yang ini ini nanti di soal berikutnya bagaimana menentukan sistem persamaannya. Yang ini tadi adalah begini. Beda kan kalau di model pertidaksamaan kuadrat, berarti harus ada menentukan titik puncak, menggambar kuadratnya, grafik kuadratnya, parabolik, dan seterusnya. Cara mengujinya kita harus pakai titik uji, kita tidak bisa asal asir kan begitu. Oke, begitu saja. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam semangat belajar terus ya. Oke, kita gas. Sampai jumpa. Salam, dadah.